Selamat pagi, perkenalkan nama saya Katerina dengan NIM 213304010168. Saya dari kelas reguler sore A, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Dr. Hotua Samosir, MSI. Ancaman atas sistem informasi akuntansi. Yang pertama, ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Yang kedua, ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak sengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Mengapa ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi meningkat? Yang pertama, peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Yang ketiga, WAN memberi pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalan organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal berikut. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Yang keempat, pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal COSO yang saling berhubungan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengawasan atau monitoring. Lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris. Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Yang ketujuh, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur-prosedur mengenai termasuk dalam prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam 1 dari 5 kategori berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua,
pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Yang keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Ini adalah ringkasan materi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal, suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi atau preventive control dan pengendalian intern administratif atau feedback control. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contohnya, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administrasi dibuat untuk mendorong dilakukan efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contohnya, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Elemen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan, menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan. Itu filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. Struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan, desentralisasi maupun sentralisasi. Dewan Komisaris dan Audit Komite. Dewan Komisaris merupakan penghubung antar pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris. Jadi, semuanya tergantung Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya metode ini tercermin dari suatu bagian organisasi. Metode pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliput pengawasan yang efektif melalui penganggaran, laporan pertanggungjawaban, dan audit internal. Kebijakan dan praktik kepegawaian. Kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi, pengajian, dan promosi pegawai mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan risiko. Pengaruh ekstern. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atau organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pengendalian intern perusahaan. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen.
Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari penangguhjawaban wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi, pembagian tugas, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan, pengecekan independen terhadap kinerja. Penggunaan wewenang secara tepat. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi di atas otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksanakannya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otoritasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otoritasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain. Pembagian tugas. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi atau pencatatan, dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan fungsi pencatatan, catatan akuntansi akan disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, maka akan membuat kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya. Dan sebagai akibatnya, kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. Dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, biaya, dan suatu organisasi. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadi pencurian aset dan data atau informasi perusahaan. Pengecekan independen terhadap kinerja. Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan secara periodik dan aktiva yang secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen untuk menjaga objektivitas pemeriksaan. Pengendalian intern pada lingkungan pemrosesan data elektronik. Yang pertama, sistem pengendalian intern dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut atau people oriented. Yang kedua, jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer atau komputer oriented. Yang ketiga, pengendalian interakuntansi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok. Suatu transaksi akan dilakukan oleh fungsi operasi jika ada otoritas dari yang berwenang. Hasil transaksi akan disampai oleh fungsi penyimpanan dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Dalam sistem komputer, fungsi pokok tersebut seringkali digabung dalam wujud program komputer sehingga penggabungan ketiga fungsi tersebut memerlukan metode pengendalian yang khusus. Contoh dalam sistem manual persediaan barang, pemisahan dilakukan dalam fungsi operasional dan fungsi penyimpanan dengan fungsi akuntansi, sehingga pada akhir periode dapat dilakukan pengecekan silang antar fungsi untuk mengetahui jumlah sisa persediaan. Dalam sistem komputer, program komputer dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus dapat menerbitkan dokumen pesanan pembelian. Jika barang sudah diterima, maka komputer melakukan pencatatan terhadap barang yang diterima dan membuat dokumen laporan penerimaan barang. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern dalam lingkungan PDE,
maka diperlukan adanya pemisahan fungsi-fungsi berikut, yaitu fungsi perancangan sistem dan penyusunan program, fungsi operasi fasilitas pengolahan data, fungsi penyimpanan program, dan kepustakaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan. Pemisahan ini akan menciptakan cross-check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem, untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer, untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, prosedur pengujian program, prosedur pengubahan program, dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data meliputi 4 bidang utama, yaitu operasi konversi data, operasi komputer, perpustakaan, fungsi pengendalian. Kegiatan konversi data terdiri dari pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer baik dengan metode batch maupun online processing. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses ruangan komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang jelas mengenai perubahan data dokumen sumber menjadi machine readable form, password yang digunakan untuk mengatur penggunaan komputer. Pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang terlindung baik meliputi prosedur dalam penyimpanan, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan backup, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video berikutnya pada pertemuan 7 yang berjudul tentang konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Terima kasih dan selamat pagi.